Jadi kalau mau dilihat lagi, ini lihat-lihat terus nih Mi ya, karena boleh. Kita kan pernah belajar di kelas sebelah bahwa Abraham itu akan menjadi bapak segala bangsa. Keturunannya akan banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit. Keturunan yang mana ya Mi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pemirsa di Irena Handono Official. Tentunya alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali pada saat ini bersama narasumber kita Umi Irena Handono. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar Chris? Jadi bareng deh Umi ya. Nggak apa-apa. Lebih bagus begitu. Iya, kompak ya Mi? Kompak. Alhamdulillah. Gimana kita Mi? Kita doakan juga. Apa Mi? Seluruh pemirsa kita. Amin. Dimanapun berada. Ya. Supaya senantiasa sehat, sukses dan bahagia. Amin. Siap Mi, ini Kristi punya pertanyaan nih. Wow, apa pertanyaannya Kristi? Pertanyaannya sih sebenarnya dibilang susah juga enggak, dibilang mudah dijawab juga enggak juga sih. Sedang-sedang aja Mi. Oh, sedang-sedang aja. Oke. Tapi semoga semuanya berjalan dengan mudah, sukses, lancar. Ya. Alhamdulillah. Mi, kita kan sebentar lagi mau merayakan Hari Raya Idul Adha. Ya, Hari Raya sekali. Kurban. Insya Allah, udah siap kan kambing, sapi, onta. Asal jangan korban perasaan ya Mi. Lain lagi nih. Gini Mi, kita kan berasal dari kelas sebelah ya kalau saya bilang ya. Sama-sama dari kelas sebelah. Gitu ya, dari sono kalau Umi. Nah, kalau di kitab mereka kan kitab kelas sebelah banyak yang berkisah mengenai Nabi Ibrahim. Tentunya dengan Hari Raya Kurban ini ada kisah mengenai Nabi Ibrahim yang disebut Abraham. Ya, di sana disebut Abraham. Cuma kenapa di sana Idul Adha itu tidak dirayakan? Padahal ceritanya ada sama. Mungkin kalau Idul Fitri di sana nggak ada, di kita ada, ya. Tapi kalau Idul Adha atau Hari Raya Kurban atau di sana bilangnya kurban bakaran, itu kan ada. Itu kan semuanya jelas yang dimaksudkan kibas itu ya. Itu kan domba. Itu kan semuanya jelas. Dan Idul Adha pun itu diatur dengan jelas pula pelaksanaannya kapan gitu kan ya. Iya. Jadi pas mereka di Arafah gitu kan ya. Ya. Jadi ini kan sudah urut-urutan yang demikian baku. Namun memang di sono nggak ada urutan seperti ini. Bahkan mereka pun menyatakannya kurban sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan yang terakhir itu dikatakan sebagai kurban bakaran. Ya, yang kita tahu ya seperti bagaimana pada periode Nabi Adam alaihissalam mereka menyatakan bahwa putra Nabi Adam alaihissalam itu ada 2 orang dan kemudian yang Kain satu dan Habil ya, Kain dan Habil ya. Kemudian yang satu itu membubung ke atas korban asap pembakaran itu kurban, yang satu kemudian ambyar ke bawah. Yang ke atas berarti diterima, yang ambyar tidak diterima kan ya, macam-macam seperti itu. Iya, katanya kan yang satu memberi dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, ya berupa kambing dan domba atau apa gitu, sejenisnya. Terus kemudian yang satunya lagi si Kain mempersembahkan apa katanya buah-buahan hasil pertanian. Nah akhirnya diakhiri dengan pembunuhan dilakukan oleh Kain kepada adiknya, lalu darahnya berteriak kepada Allah. Akhirnya di situ kepada Tuhan ya biasa, kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan pun tahu bahwa seperti itu kejadiannya. Lalu kenapa harus kambing nih? Kenapa harus domba besar?
Ya, sangat ini ya, sangat. Kenapa bukan ayam gitu, Mi? Ayam, unggas. Iya, bebek. Itu tidak perlu kurban. Artinya begini, hampir setiap hari juga disembelih ya, dimakan, dibeli. Alhamdulillah itu bisa terjangkau begini. Tapi kan tidak demikian kalau dengan binatang yang besar. Maka di dalam Al-Quran, di dalam ayat Allah dikatakan sembelihan itu yang semula dimaksudkan adalah Nabi Ismail yang sudah siap banget, ayahnya juga siap banget, tapi kemudian Allah mengutus malaikat dan malaikat menyetop. Ayah Ibrahim, cukup Ibrahim, gitu kan? Telah kau buktikan ketaatanmu, gitu kan ya? Dan yang sampai kepada Allah itu bukan darah, bukan daging, tapi adalah ketakwaan. Dan engkau sudah membuktikan ketakwaan, kan maksudnya itu. Maka digantikanlah dengan hewan besar. Yang dimaksudkan apa? Dalam persoalan ini adalah domba. Nah, kalau orang beli domba itu, ini secara manusiawi ya, ya kita tahulah bahwa itu masih mempunyai nilai yang jauh lebih besar dibanding burung merpati atau ayam gitu ya, atau itik gitu kan. Jadi makanya disebut kurban. Jadi memberikan sebagian daripada harta yang dimiliki. Nah, jadi bukan dengan ya segampang itu kan, nggak begitu. Itu makanya sebab juga dikatakan bahwa ibadah yang paling disenangi oleh Allah, yang paling tinggi nilainya adalah di dalam Idul Adha ya, adalah kurban. Jadi kan kita nggak cuma ngomong menyintai sesama orang miskin, fakir, orang dan sebagainya, ada asnafnya itu kan. Nah, tapi bentuknya apa? Bentuk keprihatinan, bentuk simpati, katanya bentuk kasih sayang gitu ya. Adalah ini mengorbankan, penuh kasih. Adalah mengorbankan. Jadi tidak hanya ngomong tapi juga dengan perbuatan. Oke. Nah sekarang, jadi sebenarnya yang disebutkan dalam korban bakaran itu siapa sih, Mi? Kalau di kita kan Ibrahim dengan Ismail. Kalau di kitab sebelah, kamar tapi sebelah, bukan korban bakaran ya kita ya. Yang dikorbankan. Yang dikorbankan. Di sebelah sana Abraham dan Ishak. Kan bisa sebenarnya dilihat. Gimana? Kan bisa dilihat. Ini kalau kita memakai suatu pemikiran yang tajam, akan ketemu dengan gampang. Contohnya kita urai misalnya ya, bagaimana awal pernikahan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar. Kejadian 16. Ya. Oke. Jadi itu kan disebutkan bahwa inisiatif sehingga Sarah pernikahan terjadi ini kan Sarah. Sarah menyadari, bahkan dia sampai ketika malaikat datang pada masa berikutnya ini, malaikat datang, dia mengatakan, mana mungkin aku perempuan manduh kok punya anak, sambil ketawa begitu ya. Namanya Ishak makanya. Tertawa artinya. Nah kemudian yang kita ketahui dengan seksama, dengan persis dikatakan oleh Al-Quran, dan Sono juga mengakui bahwa inisiatifnya Sarah itu termotivasi oleh keadaan di mana pernikahan mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan Sarah, tidak mempunyai seorang anak pun. Maka supaya punya anak, gitu kan, nikahilah Sarah. Jadi supaya menjadi ada kelahiran dari darahmu, gitu kan ya. Dengan kata lain, Ibrahim diminta untuk beristri dua oleh Sarah, ya kan? Ya, jadi bukan dari
kelompok kita ya, Mi. Ya. Yang pertama kali, ya begitulah. Ya. Jadi gini maksudnya Kristi tentang poligami. Ya. Poligami itu memang sudah ada sejak zaman dulu. Tapi sekarang nggak boleh dibicarain dulu, kita skip dulu, Mi. Jadi kira-kira ya, Mi, umur berapa ya kira-kira itu perbedaannya antara si Ismail dengan Ishak ya? Nabi Ismail. Ya kemungkinan sekitar 10 tahunan. Kalau dibilang ya. Tadi memiliki anak sekitar umur 90 ke atas. Ya katakanlah tepatnya itu bahkan 86 tahun ya. Katakanlah 90 ya kan. Ya. Dan kemudian Sarah itu baru melahirkan ya katakanlah dibulatkan ke atas pada usia Ibrahim 100 tahun. Gitu ya, Mi. Jadi yang sulung yang mana, Mi? Lah yang jelas kan. Kalau yang sulung adalah Nabi Ismail. Betul. Tapi kalau berdasarkan adat, ras, orang Ur-Kasdim mengatakan pernikahan yang dianggap sah itu adalah pernikahan yang sesuku sebangsa. Jadi kalau mau dilihat lagi, ini lihat-lihat terus nih Mi ya, karena boleh. Kita kan pernah belajar di kelas sebelah bahwa Abraham itu akan menjadi bapa segala bangsa. Keturunannya akan banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit. Keturunan yang mana ya, Mi? Ya, itu kan pakainya. Maksudnya Ismail atau Ishak? Ya, Ismail atau Ishak. Karena kalimat itu kan pakai istilahnya, gitu kan? Nah sekarang kan kita bisa melihat saja kenyataannya itu seperti apa. Ya. Malah ada juga ungkapan di dalam Bible, masih di dalam kitab Kejadian ya, itu dikatakan seorang anak laki yang lakunya seperti keledai liar. Kejadian 16 ya. Bukan. Kejadian 16 ayat 12 ya. Ya. Nah siapa yang dimaksudkan seorang anak laki yang lakunya seperti keledai liar? Maka mengingatkan kita pada peristiwa ketika Sarah punya anak. Ya. Kemudian diadakanlah tasyakuran, diundang orang banyak, maka hewan juga dimasak berlimpah. Pada saat itu dinyatakan kata kitab suci yang di sono itu dikatakan bahwa Ismail ini memegang permainan Ishak yang masih kecil, yang mainannya ini dimainin oleh si kakak ini ya. Dan itu Sarah tidak senang, sehingga membuat dia pun sampai-sampai mengatakan kepada suaminya yaitu Nabi Ibrahim untuk mengusir, membuang istri dan anaknya. Yang dari perempuan itu gitu ya. Nah, itu kan diawali dengan demikian. Jadi karena ketidaksenangan itu, maka siapa yang disebut dengan istilah keledai liar, nampak banget gitu loh ya. Yang disingkirkan ya keledai yang liar itu kakaknya, yaitu Nabi Ismail yang kakaknya, tapi dianggap mereka pihaknya sono, Sarah menganggap itu nggak masuk hitungan. Jadi yang rasis siapa? Gitu kan? Jadi yang rasis ini siapa? Dan kemudian juga mohon maaf, contoh sudah ada dari Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang sebelumnya lagi dan sesudahnya tentang poligami. Itu memang ada, gitu ya. Tapi ternyata juga diingkari seolah-olah itu adalah perbuatan yang nista dan sebagainya. Dan ya mohon maaf, ini kita sampai sini dulu. Iya betul, skip dulu Mi. Skip dulu. Oke, yang terakhir ini ya. Ini Kristi seringkali melihat orang-orang dari
luar kita, luar Muslim, itu nggak senang dibilang kafir. Sebenarnya penyebutan kafir itu apa sih, Mi? Ya, sebenarnya kafir itu merupakan satu kata yang sopan. Oh, sopan, Mi? Sopan. Oh. Tapi karena mereka nggak ngerti. Penggorengan opini publik. Ya digoreng. Akhirnya goreng ya gosong kacangnya. Gitu. Padahal orang yang bersangkutan dari toko sebelah, ya, dari kelas sebelah, nggak ada masalah. Ini coba sejarahnya ya. Pada suatu ketika pada masa Rasulullah SAW ada orang Yahudi yang meninggal, dinaikkan dalam keranda, diusung, dan Rasulullah melihat itu dari jauh. Rasulullah tanya, siapa itu yang meninggal? Tanya pada sahabat. Sahabat menjawab, oh itu yang meninggal orang Yahudi. Terus ketika jenazah itu sudah hampir lewat di depan Rasulullah, Rasulullah pun berdiri sampai usungan jenazah itu lewat gitu ya, baru Rasulullah duduk lagi. Maka para sahabat juga bertanya, ya Rasulullah, itu tadi kan aku sudah bilang itu orang Yahudi, kenapa Rasulullah masih berdiri juga? Ya, Rasulullah menjawabnya dengan bahasa sekarang ini ya, terjemah langsung sekarang. Ya, walaupun begitu, walaupun Yahudi, dia kan juga manusia. Jadi Rasulullah itu sangat menghargai ya, antar manusia. Jadi itu kan manusia. Ada lagi Mi contohnya Mi? Nah, kan ada lagi contohnya. Suatu saat juga ketika terjadi perdagangan antara Muslim dengan Yahudi ya. Dan kemudian karena mereka semua antara Muslim dan Yahudi perbuatannya sama-sama baiknya, cocoklah mereka berdagang. Maka suatu hari si Yahudi itu datang kembali ke tokonya Muslim. Kemudian orang Muslim itu melihat dia, langsung menyapanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata si Yahudi itu mengatakan, saya kafir, maaf saya kafir. Jadi nggak dibalas salamnya. Salamnya nggak dibalas, tapi yang diucapkan adalah saya kafir. Apa maksudnya? Saya tidak menyembah Allah dan tidak juga mengakui Rasul Muhammad SAW. Itu kafir. Jadi kafir itu sebenarnya dari kata kafaro. Yeah. Kafaro dalam bahasa Inggrisnya disebut cover. Yaitu apa? Menyelubungi, menutupi. Jadi penggunaan kata misalnya bed cover. Menutupi. Jadi penutup tempat tidur. Kain penutup tempat tidur. Itu bed cover. Cover menutup atau menutupi. Ini kafir, apa yang maksudnya kafir? Ya dia menutup diri dari hidayah. Jadi artinya apa? Hidayah itu apa? Artinya orang itu tidak menerima Allah, tidak yakin kepada Allah, dan juga menolak Rasulullah dan atau menolak Rasulullah SAW. Jadi dia mengatakan, aku bukan Muslim gitu ya, aku kafir, dia bilang. Terus apa jawabannya orang Muslim? Oh maaf, saya tidak tahu. Loh, sopan kan? Sopan banget gitu loh ya. Dan inilah yang perlu kita pahami. Maka kita ini terhadap sesuatu yang belum kita tahu, sebaiknya memang kita teliti dulu. Iya, jangan banyak kayak kasus radikal ya Mi. Iya, banyak bertanya. Itu lebih baik, lebih bijak daripada membuat terjemahan-terjemahan pemikiran, kesimpulan-kesimpulan sendiri. Habis itu digoreng-goreng sama publik. Itulah. Tambah rame Mi. Tambah rame. Nanti ada lagi kasusnya. Oke Mi, kira-kira closing statement dari Umi untuk sore ini apa? Untuk sore ini, ya Alhamdulillah, sebentar lagi kita Idul Adha. Kita tahu
tentang ibadah kurban, ya. Allah pun sudah berfirman, ya, dengan peristiwa itu maka stop upacara berhala yang mengorbankan sesama manusia, dengan ayat Allah yang menyatakan bahwa darah dan daging itu tidak akan sampai kepada Allah, yang sampai hanyalah ketakwaan. Jadi ibadah kurban sekaligus juga menyatakan bahwa Islam menentang segala macam bentuk kurban yang disebut kurban manusia, dan itu sudah berakhir, tidak boleh ada lagi. Dan yang paling dinilai adalah ketakwaan. Lalu bagaimana daging? Jelas darah dibuang. Bagaimana daging? Daging itulah justru untuk kita berbagi dengan sesama kita. Yang mau dengar lagi, tunggu ya setelah ini. Tunggu deh. Ya Umi, terima kasih banyak atas jawaban yang saya selama ini mencari-cari. Sore ini boleh terpecahkan. Alhamdulillah teman-teman pemirsa semua. Sampai kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.